Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang bangun datar dan bangun ruang. Di sini materi akan disampaikan oleh saya, Irlina Al-Maghfirah, NIM 12620201020, dan dua rekan saya yaitu Sofi Miftahul Jannah dan juga Ulfa Rahmah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenal bangun datar. Bangun datar adalah bangun geometri dengan permukaan datar yang terbentuk melalui garis dan titik, sehingga membangun bangunan dua dimensi yang memiliki rumus luas dan keliling. Ada 8 jenis bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, jajar ginjal, trapesium, belah ketupat, layang-layang, segitiga, dan juga lingkaran. Yang kedua, yang B, adalah kita mengenal bangun ruang. Bangun ruang adalah suatu bangun yang memiliki 3 dimensi dengan memiliki volume dan isi. Bangun ruang terdiri dari susunan panjang, lebar, dan juga tinggi. Bangun ruang bisa ditemukan dalam pelajaran matematika yang membahas tentang dimensi bangun ruang, jenis, dan rumus volumenya. Yang C, menentukan bentuk bulat. Bulat adalah bangun 3 dimensi yang memiliki dimensi dan sisi permukaan serta memiliki volume atau isi. Contohnya adalah kelereng, telur, dan segala jenis bentuk benda yang menyerupai bola. Bentuk bulat lebih identik dengan sifat bangun ruang bola, yaitu bangun ruang berupa lingkaran padat. Adapun contoh benda bentuk bulat antara lain adalah bola sepak, bola basket, jeruk, melon, planet bumi, bulan, glove, dan lain-lain. Selanjutnya yang D, kita mengenal ciri-ciri benda. Mari kita lihat gambar di bawah ini. Yang pertama adalah gambar Rubik, yaitu gambar Rubik tersebut bisa kita lihat menyerupai dari bangun ruang, yaitu sebuah kubus. Yang kedua, gambar kedua, dapat kita lihat ada gambar lemari, penghapus, dan lain-lain. Dan dapat kita simpulkan bahwa gambar lemari dan penghapus tersebut dan lain-lain itu pada gambar kedua itu menyerupai bentuk dari balok. Dan kita lihat gambar ketiga, yaitu gambar sebuah gelas. Gelas tersebut menyerupai bentuk dari bangun tabung. Gambar yang keempat yaitu gambar sebuah tenda. Tenda tersebut menyerupai sebuah bentuk dari salah satu bangun ruang, yaitu sebuah prisma. Dan kita lihat gambar yang kelima, yaitu sebuah piramida, yang di situ piramida tersebut dapat kita lihat begitu menyerupai dari salah satu bangun ruang, yaitu limas. Lalu gambar yang terakhir yaitu gambar yang keenam, yaitu gambar wortel, topi, dan sebuah trompet yang kita tahu menyerupai sebuah bentuk kerucut. Macam-macam bangun datar. Bangun datar ada 8. Yang pertama, bangun datar persegi, bangun datar persegi panjang, bangun datar segitiga, bangun datar layang-layang, bangun datar lingkaran, bangun datar belah ketupat, bangun datar trapesium, dan bangun datar jajar ginjal. Mengelompokkan bangun datar. Bangun datar sesuai dengan bentuknya dibagi menjadi 3. Yang pertama, segitiga, yang kedua, segi empat, dan yang ketiga, lingkaran. Sisi bangun datar. Yang pertama, persegi mempunyai 4 sisi. Yang kedua, persegi panjang mempunyai 4 sisi. Yang ketiga, segitiga mempunyai 3 sisi. Yang keempat, trapesium mempunyai 4 sisi. Yang kelima, belah ketupat memiliki 4 sisi. Yang keenam, jajar ginjal memiliki 4 sisi. Yang ketujuh, layang-layang memiliki 4 sisi. Dan yang kedelapan, lingkaran memiliki 1 sisi. Mengenal sudut-sudut bangun datar. Sudut terbentuk ketika 2 garis bertemu dalam satu titik. Ada 4 macam sudut dalam bangun datar. Yang pertama, sudut lurus. Yang kedua, sudut lancip. Yang ketiga, sudut siku-siku. Dan yang keempat, sudut tumpul. Telah mengukur sudut. Ada 3 macam sudut, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Ketiga macam sudut dapat diukur besarnya. Ada 2 cara untuk mengetahui besar sudut tersebut.
Yang pertama adalah dengan aturan tak baku. Yang dilakukan pertama kali adalah menentukan sudut satuan. Seperti dilihat pada gambar, dengan menentukan besar sudut B, maka otomatis akan bisa menentukan sudut A. Yang kedua adalah dengan aturan baku, yaitu dengan menggunakan busur derajat. Kemudian ada lagi menentukan besar sudut dengan menggunakan jarum jam. Selanjutnya adalah bangun datar sejenis, yaitu bangun-bangun yang bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Contohnya adalah persegi. Sedangkan kongruen adalah hubungan antara dua bangun yang sama bentuknya dan sama ukurannya. Dengan demikian, kekongruenan bisa terdapat pada ruas garis, dua sudut, dua segitiga, pasangan-pasangan bangun-bangun, geometri-geometri yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali dipergunakan, yaitu contohnya adalah ubin, kemudian ada genteng, dan lain sebagainya. Adapun syarat-syarat bangun datar sejenis, yaitu yang pertama adalah sudut-sudut yang terletak atau bersesuaian sama besar. Yang kedua adalah perbandingan panjang sisi itu sama. Selanjutnya adalah bangun datar tidak sejenis, yaitu bangun datar yang tidak memiliki syarat-syarat seperti yang dijelaskan pada bangun datar sejenis atau sebangun. Bangun datar yang kongruen sudah pasti sejenis atau sebangun. Untuk mengetahui bangun datar tidak sejenis, perhatikan contoh pada gambar di bawah ini. Segitiga ABC dan KLM sudutnya bersesuaian. Artinya, segitiga ABC dan segitiga KLM adalah sebangun. Sedangkan segitiga APJ dan PQR tidak sebangun karena berbeda sudut-sudut puncaknya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.